Akan tetapi apabila dia tidak bisa menjawabnya, maka dia akan mendapati kesusahan di atas kesusahan. Sudahlah, kita mah apal-apalan saja. Apabila beliau berdiri di sisi kubur, maka beliau menangis dengan tangisan yang sangat banyak sekali. Sehingga orang yang di dalam kubur ini terkaget-kaget. Siapa engkau? Alam barzah itu lebih menyeramkan dari apa yang saya lihat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita pada kesempatan kali ini akan membahas yang berkaitan dengan al-usulus salasah, landasan-landasan yang tiga, yang kitab ini telah ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Beliau menulis tentang tiga landasan yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya, yang berkaitan dengan tauhid Rabbil Alamin, yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tiga landasan ini apabila dipelajari dan ketika mempelajarinya berlandaskan dengan ilmu syar'i berupa dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan diiringi dengan amal saleh, akan menjadikan seorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia hidup di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika masuk ke dalam liang kubur, maka dengan dia mengamalkan tiga hal yang dikategorikan sebagai tiga landasan utama, maka dia akan selamat dari fitnah kubur ini. Karena tiga landasan utama ini yang ditulis dengannya kitab ini, semuanya beredar terhadap pertanyaan munkar dan nakir yang ditanyakan kepada setiap orang yang masuk ke dalam liang kubur. Tentang man rabbuka, siapa Rabbmu? Tentang madinuka, apa agamamu? Dan waman nabiyuka, dan siapa nabimu? Maka pertanyaan munkar dan nakir yang diberikan kepada setiap orang yang dimasukkan ke dalam liang lahat, maka apabila seseorang bisa menjawabnya, maka dia akan selamat dari fitnah yang terakhir yang melewati dirinya. Akhiru fitnah ta'ridu 'alal mu'min. Akan tetapi apabila dia tidak bisa menjawabnya, maka dia akan mendapati kesusahan di atas kesusahan. Maka di balik pertanyaan man rabbuka wa madinuka wa madinuk wa man nabiyuk, maka orang-orang yang mampu menjawabnya akan mendapatkan nikmat kubur. Dan yang tidak mampu menjawabnya, dia akan mendapatkan siksa kubur. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Ibrahim ayat ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah
wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, baik di dunia dan baik di akhirat. Para ulama mengatakan baik di dunia yaitu mereka yang mengamalkan perkataan teguh berupa kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Ketika mengamalkannya berlandaskan dengan ilm, dengan dalil. Kemudian dia amalkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika beribadah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengamalkan Muhammadur Rasulullah. Pengamalannya apakah itu yang telah dilakukan oleh Rasul ataukah tidak dengan ilmu. Dan mengamalkan sehingga ketika beramal sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua pilar inilah terbangun pilar yang lain yaitu ad-din, agama pada diri seseorang. Maka Allah katakan Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah ketika di dunia. Dan ketika di akhirat pun ketika mereka menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka tergantung dari amalan-amalan seseorang ketika di dunia. Apabila dia benar-benar mengamalkan man rabbuk, siapa Rabbmu, setiap ibadahnya ia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meyakini Allah lah yang telah menciptakan dia dan kemudian dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lisannya akan mampu mengucapkan Rabbi Allah. Karena inilah bentuk dari pengamalan la ilaha illallah. Ketika ditanya wa ma dinuk, apa agamamu? Ketika dia termasuk dari orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bertauhid, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, maka dia akan mampu lisannya termasuk orang-orang yang diteguhkan dengan mengatakan dinil Islam, agama saya Islam. Dan ketika ditanya waman nabiyuk, siapa nabimu? Apabila dalam kehidupan sehari-hari ketika di dunia dia benar-benar mengucapkan kalimat Muhammadur Rasulullah, ketika beramal amalannya ia timbang dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang benar. Lidahnya senantiasa basah dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk dari orang-orang yang dia mampu mengucapkan kalimat Nabi Muhammad ketika ditanya oleh munkar dan nakir. Dan sehingga Allah katakan orang-orang yang mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir, mereka adalah orang-orang yang diteguhkan oleh Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia mendapatkan keteguhan kalimat tersebut dari Allah dengan mengamalkan kalimat tersebut. Sehingga ketika sebagian orang membahas tentang munkar dan nakir, mereka mengatakan sudahlah kita mah apal-apalan saja. Dari sekarang kita apalin bahwasanya Tuhan saya Allah, akan tapi ketika pengamalannya tidak menunjukkan hal tersebut. Agama saya Islam, akan tapi terhadap perintah-perintah Allah tidak peduli. Kemudian Nabi Muhammad, akan tapi ketika beribadah tidak mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan wa yudhillullahu adh-dhalimin. Adapun orang-orang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafikin, ketika mereka ditanya oleh munkar dan nakir, mereka akan tidak mampu menjawabnya dengan mengatakan ha la adri. Akan kita sebutkan hadis yang panjang dari Bara ibn Azib yang berkaitan dengan pertanyaan tentang munkar dan nakir. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga pembahasan tentang usulus salasah, 3 landasan utama, ini berkaitan dengan keselamatan seseorang ketika mendapatkan ujian di kuburnya. Kubur adalah liang yang sangat sempit. Menjadi luas ataukah tidak ketika seorang mendapatkan kenikmatan kubur ataukah tidak. Sehingga sahabat Utsman
radhiyallahu anhu seperti yang disebutkan oleh Hani budak beliau mengatakan bahwasanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu apabila beliau berdiri di sisi kubur maka beliau menangis dengan tangisan yang sangat banyak sekali sehingga jenggot beliau pun menjadi basah, yang lebat itu menjadi basah. Sehingga dikatakan kepadanya, tadhkurul jannata wan nar wala tabki. Ketika engkau membahas surga dan neraka engkau tidak nangis. Wa tabki min hadza, dan engkau menangis ketika dibahas tentang kubur. Maka beliau pun mengatakan, ini menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dua putrinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah tahapan pertama dari alam akhir. Fa inna jaminhu, apabila dari kubur itu selamat, seseorang selamat, fama ba'dahu aisaru minhu, maka yang sesudahnya akan jauh lebih mudah. Apabila seorang mendapatkan kemudahan dengan mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Akan dilapangkan kuburnya sepanjang mata memandang. Akan kuburnya menjadi wangi-wangian, dimasukkan ke dalam kubur tersebut wangi-wangian dari surga. Dan setelahnya akan datang satu sosok yang sangat rupawan sekali. Sehingga orang yang di dalam kubur ini terkaget-kaget. Siapa engkau? Wajhuka wajhul ladzi ya'ti bil khair. Wajah kamu adalah wajah orang yang datang dengan kebaikan. Maka sosok rupawan yang menemani orang ini mengatakan, ana amaluka saleh. Saya ini adalah amal-amal solehmu. Saya ini adalah ketika engkau mentauhidkan Allah. Saya ini adalah solat engkau yang 5 waktu berjamaah. Saya ini adalah tangisan engkau ketika engkau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam terakhir. Maka seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathun, akan mengiringi jenazah itu tiga hal. Anaknya, keluarganya, hartanya, dan amalannya. Maka kata Rasulullah, yarji'u thnani wa yabqa ats-tsalits. Yang dua pertama itu akan pulang, keluarga dan harta akan pulang, akan tidak mengikuti si jenazah ini. Akan tapi yang akan tetap bersama dengan jenazah adalah amalan-amalannya. Baik amal saleh maka akan menjadi sosok yang rupawan, adapun amal yang tidak saleh akan menjadi sosok yang sangat menyeramkan dan menakutkan bagi orang yang ditemani tersebut. Sehingga dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Dan apabila dia tidak selamat dari alam kubur, maka yang sesudahnya tahapan-tahapan lainnya dari alam barzah, dari padang mahsyar, dari ketika dia dihisab, dari ketika dia melewati sirat, maka semuanya akan menjadi lebih susah daripada ketika dia tidak mampu melewati alam barzah dengan selamat. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha'u minhu. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang ketika saya lihat kecuali alam barzah itu lebih menyeramkan dari apa yang saya lihat. Sehingga ini berkaitan dengan keselamatan seseorang yang berkaitan dengan alam barzah. Dalam hadis yang panjang dibawakan oleh Bara ibn Azib, beliau mengatakan yang berkaitan dengan pertanyaan munkar dan nakir. Bara ibn Azib menceritakan bahwasanya suatu ketika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang dari kalangan Ansar. Maka ketika kami sampai ke kubur, maka kubur tersebut masih dalam keadaan digali. Jadi proses menggalinya belum selesai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat. Dan para sahabat pun duduk di sekitarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu dalam keadaan yang sangat khusyuk sekali, sangat khusyuk.
Sehingga Bara mengatakan seakan-akan di atas kepala kami itu ada seekor burung yang ada di atas kepala kami. Karena para salafus saleh apabila mengiringi jenazah, mereka tidak ada yang membahas tentang dunia. Tidak ada yang menyapa sana sini, tidak ada yang tertawa. Sehingga mereka seakan-akan orang yang dibawa menuju liang lahat tersebut. Karena dalam keadaan khusyuk. Karena mereka meyakini sekarang mereka menggotong. Entah kapan mereka yang akan digotong. Ini hadirkan pada diri kita ketika kita ikut melayat, ikut kita menggiring jenazah. Sehingga tidak jauh pembicaraan kita kecuali ingat bahwasanya kita pun akan mati seperti orang yang ada di depan kita yang kita bawa pada saat itu. Kemudian kata Bara ibn Azib, di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ud kayu. Yang ud tersebut beliau ketuk-ketukkan di tanah. Kemudian beliau pun melihat ke langit, kemudian melihat ke tanah, kemudian mengangkat pandangan matanya ke atas dan kemudian menurunkan kembali. Beliau lakukan hal tersebut selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr marrataini aw thalathan." Kalian minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Rasulullah sebut 2 kali sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr." Ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang doa tersebut tiga kali. Karena termasuk sunnah Rasulullah ketika berbicara dan ketika berdoa, beliau mengulangnya tiga kali. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam inti pembahasannya. Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila dia akan berpisah dari dunia dan dia menuju ke alam akhir, ke alam akhirat, maka turun kepadanya para malaikat dari langit. Bidul wujuh, wajah-wajah mereka putih, ka'anna wujuhahumus syams, seakan wajah-wajah mereka itu matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, dan bersama malaikat-malaikat tersebut kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan dibawa juga oleh para malaikat kapur barus dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Para malaikat ini begitu duduknya di hadapan orang yang akan meninggal dunia, yang dalam keadaan sekarat, yang mana mereka berbaris sepanjang mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Jadi yang selainnya adalah mereka adalah pengiring dari malaikat maut. Sebelum malaikat maut yang datang, maka malaikat-malaikat itulah yang datang terlebih dahulu. Kemudian malaikat maut datang, kemudian hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai duduk di sisi kepala orang yang dalam keadaan sekarat. Fayaqul, atau orang yang akan meninggal dunia. Maka malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqah. Maka ruh itu keluar dari badan seorang mukmin seperti keluarnya tetesan air dari bejana ketika dituang, jadi sangat mudah. Fayakhudhuha, kemudian malaikat maut pun menerima dan mengambil roh tersebut. Kemudian Rasulullah katakan, shalla alaihi hatta idza kharajat ruhuhu, maka ketika ruhnya itu keluar dari tubuhnya, shalla alaihi kullu malakin bainas samai wal ard. Ketika ruh itu keluar, maka para malaikat yang ada di langit dan di bumi berdoa untuk orang-orang ini yang baru dicabut nyawanya. Wa futihat lahu abwabus sama, dan dibukakan baginya pintu-pintu langit.
laisa min ahli babin illa wa hum yad'un Allah an yakhruja bi ruhihi min kibalihim. Tidaklah ada pintu di langit kecuali yang menjadi penjaganya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ruh ini masuk dari pintu yang mereka jaga. Fa idza akhadhaha, kata Rasulullah, maka ketika roh ini diambil oleh malaikat maut, lam yada'uha fi yadihi tarafata ain. Maka malaikat-malaikat yang menanti itu, yang berdiri di sepanjang mata memandang atau duduk di sepanjang mata memandang di hadapan orang yang meninggal dunia, mereka langsung berebut untuk mengambil roh tersebut. Karena roh yang sangat mulia, yang dihabiskan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Hatta ya'khudhuha, sampai mereka mengambilnya. Fayaj'aluha fi dhalikal kafan, kemudian mereka taruh di kafan yang mereka bawa dari surga. Wa fi dhalikal hanut, dan mereka berikan di kapur barus dari surga. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Apabila rasul-rasul, artinya malaikat-malaikat itu tiba waktunya mematikan, maka mereka tidak akan melakukan perbuatan yang menyia-nyiakan. Wa yakhruju minha ka'atya binafhati misk wujidat ala wajhil ard. Maka ketika roh itu keluar, maka memiliki aroma yang paling wangi dari misik yang ada di muka bumi. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya sembari menunggu kubur digali oleh tukang gali. Fayas'aduna biha, maka malaikat-malaikat yang tadinya menanti membawa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Maka tidaklah para malaikat itu melewati kumpulan malaikat kecuali para malaikat yang dilewati bertanya, apa ini ruh yang sangat bagus ini? Siapa ruh, pemilik ruh ini? Siapa namanya? Mereka bertanya-tanya karena memiliki wangi yang sangat luar biasa. Fayaqulun, maka malaikat-malaikat yang membawanya menyebutkan namanya siapa? Fulan ibnu Fulan, ini adalah si Fulan bin Fulan, dengan nama-nama yang paling bagus dimiliki oleh orang ini ketika di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai malaikat-malaikat tersebut tiba di langit dunia. Fayastaftihuna lahu, kemudian mereka meminta dibukakan untuk si roh ini supaya pintu langit dibuka. Fayuftahu lahum, maka dibukakan baginya. Ketika pintu langit dibukakan, fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Maka malaikat-malaikat yang ada di langit satu dengan langit yang berikutnya, semuanya malaikat-malaikat terdekat, mereka ikut mengiringi dari roh ini sampai ke langit yang berikutnya. Dan ini semuanya terjadi hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah. Dan itu semua terjadi sampai langit yang ketujuh. Tidaklah dibukakan pintu kecuali para malaikat mengiring jenazah ini atau roh dari jenazah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uktubu kitab 'abdi fi illiyin." Tulislah catatan hambaku, kitab hambaku ini di Illiyin. Kemudian Rasul membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun." Apakah kalian tahu apa itu Illiyun? Surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 21, yaitu kitabun marqum, kitab yang telah ditulis, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'iduhu ilal ard." Kembalikan rohnya itu ke tanah, ke bumi setelah sampai kepada langit yang ketujuh. "Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum." Karena kata Allah, saya telah menjanjikan bahwasanya manusia-manusia diciptakan dari tanah. "Wa fiha u'iduhum." Dan akan mereka dikembalikan ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, maka
dari tanah tersebut mereka akan dikeluarkan kembali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayuraddu ilal ardi, maka roh tersebut dikembalikan ke muka bumi, dikembalikan ke jasadnya. Setelah jasadnya itu dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian Rasulullah katakan, fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallaw anhu mudbirin, bahwasanya si jenazah ini mendengar derak langkah dari orang-orang yang mengikuti jenazahnya ketika dikuburkan. Yang layak dia mendengar dari mereka ketika mereka berpaling meninggalkan pemakaman dia, kuburan dia. Kemudian Rasulullah katakan, jadi semua yang dikabarkan oleh Rasul itu pasti benar, karena itu adalah wahyu. Fayatihi malakan, maka datanglah dua malaikat. Syadidal intihar, dengan suara yang keras dan menggelegar. Fayantahiranihi, dan membentak orang-orang yang ada di alam kubur. Wayujlisanihi, dan kemudian mendudukkan orang yang di alam kubur, yang tadinya terlentang dihadapkan ke kiblat, kemudian ditanam, dikubur, maka ketika Munkar dan Nakir datang, didudukkan orang-orang ini. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat Munkar dan Nakir ini berkata, man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka orang yang beriman ini menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, ma dinuk. Munkar Nakir berkata lagi kepadanya, apa agamamu? Maka orang yang beriman ini menjawab, agama saya Islam. Fayaqulani lahu, kemudian ditanyakan lagi kepadanya, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, dan siapakah seseorang yang diutus kepada kalian? Maka orang yang beriman ini mengatakan, huwa Rasulullah, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Munkar dan Nakir mengatakan, ma'amaluk, apa amalanmu? Apa buktinya? Apa dalilnya? Maka orang ini mengatakan seperti yang diceritakan oleh Rasulullah, qara'tu kitab Allah, saya membaca Al-Quran. Fa'amantu bihi, saya beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Wasaddaqtu, dan saya membenarkan apa yang dikatakan Al-Quran. Fayantahiruhu fayaqul, maka dia pun, malaikat pun mengulang kembali, dan Rasulullah mengulang pertanyaannya kembali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hiya akhiru fitnatin ta'ridu 'alal mu'min, dan itu adalah ujian yang terakhir yang menimpa orang yang beriman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh ketika di dunia dan ketika di akhirat, mampu menjawab Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Sehingga ketika mampu menjawab dengan jawaban tersebut, fayunadi munadin fis sama, akan ada penyeru yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, sungguh hambaku itu telah benar dalam jawabannya. Fa afrishuhu minal jannah, maka hamparkanlah dia dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, maka bukakanlah pintu dari surga, sehingga orang ini melihat surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, sehingga dia merasakan wangi dan kenyamanan dari surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, maka dilapangkan dia di kuburnya itu sepanjang mata memandang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, maka pada saat itu, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rihi, maka pada saat itu setelah dia mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, kemudian dilapangkan kuburnya sepanjang mata memandang, datanglah kepada dia satu sosok yang sangat rupawan
dengan wajah yang sangat bagus, dengan pakaian yang sangat bagus, dan tubuh pun penuh dengan wangian. Maka orang yang di alam kubur ini mengatakan, siapakah engkau? Engkau ini adalah orang-orang yang pasti mendatangkan kebaikan. Maka orang ini mengatakan, absyir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan apa yang telah membahagiakan engkau. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah hari di mana engkau telah dijanjikan. Kemudian orang ini mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Maka kita dapati bahwasanya dalam hadis ini, ketika orang yang di alam kubur ini mampu menjawab Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad, maka malakul maut mengatakan, ma'amaluka, apa amalanmu? Maka orang ini mengatakan, saya membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Adapun ketika orang yang tidak pernah belajar ataupun kufur terhadap apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kalimat la ilaha illallah, maka ketika ditanya oleh munkar dan nakir dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka mereka mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ataupun orang-orang munafik pun ketika ditanya ha la adri, saya tidak tahu. Akan tapi saya mendengar orang mengatakan ini dan itu. Begitu juga orang-orang fajir tidak mampu menjawab kalimat la ilaha, menjawab pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir. Karena apa? Karena mereka tidaklah termasuk dari orang-orang yang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dunia untuk mengamalkan Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Dan pembahasan kita beredar di antara tiga pertanyaan munkar dan nakir. Dan insya Allah ketika kita membahas akan kita iringkan dengan dalil. Kita baca matanya apa yang dikatakan oleh penulis dan kita bahas. Sehingga sedikit demi sedikit kita akan membahas apa yang dikatakan oleh penulis tentang tiga hal yang sangat penting. Yang berkaitan dengan agama Islam. Apa aja bagian-bagiannya. Yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Apa saja bagian-bagiannya. Dan yang berkaitan dengan Rabbi Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar sehingga kita mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Karena kita semua pasti akan mati dan kita pun pasti akan melewati apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bara bin Azib yang sangat panjang. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang dikatakan oleh malaikat ketika mencabut nyawanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sangat tenang, irji'i ila maghfiratum minallahi wa ridwani, kembalilah engkau menuju ampunan Allah. Orang-orang yang beriman begitu di hari akhir, di gerbang pertama menuju alam akhir mendapatkan kabar gembira. Adapun orang-orang fajir, orang-orang kafir, ketika mereka dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, maka malaikat pencabut nyawa pun memberikan ancaman yang sangat keras dengan mengatakan, ya Tuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, yang badannya dihabiskan untuk bermaksiat dan kufur kepada Allah, ukhruji ila sakhatim minallah, keluarlah engkau menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang bagian pertama yang mendapatkan keteguhan ketika ditanya oleh munkar dan nakir, menjawab Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Dan saya ingatkan pembahasan kita beredar di antara tiga hal ini. Wallahu ta'ala a'lam.